Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang di rumah, yang setia menonton, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini saya sedang bersilaturahmi di Pondok Pesantren Miftahul Anwar. Lokasinya di mana aja? Di Kampung Nangela, Kelurahan Mugarsari, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya. Buat sahabat-sahabat yang punya saudara, anak atau sepupu yang mau sekolah melanjutkan ke pesantren, ini pesantrennya nyatu dengan sekolah formal atau bisa? Kebetulan pada tahun 2020 kami baru membuka sekolah baru yaitu SMP IT. Ya bagus lah. Ilmu teknologi gitu? Bukan, Islam Terpadu. Oh, Islam Terpadu. Dikira ilmu teknologi. Islam Terpadu. Islam Terpadu. Ya, Islam Terpadu. Jadi baru tahun depan? Ya, udah berjalan 1 tahun, ya, baru berjalan 1 tahun itu yang sebelah sana bisa dilihat bangunannya. Oh ya, nanti kita lihat-lihat Ya. sahabat-sahabat di pesantren Miftahul Anwar ini ada apa aja. Nah, jadi jangan lupa kalau misalkan ada saudara, sepupu, anak yang mau pesantren di sini, nanti saya tuliskan kontak adminnya ya, di deskripsi nanti ya. Oke, sahabat-sahabat, pada kesempatan kali ini saya ingin ngobrol-ngobrol santai dengan Ajengan Eri. Saya lupa tadi belum memperkenalkan beliau Ajengan Eri. Beliau juga Ketua Rijalul Ansor Taman Sari, Kota Tasikmalaya. Ya, berikut juga sebutnya pengasuh Dewan Kiai di Pondok Pesantren Miftahul Anwar. Nah, gini Ajengan. Jadi saya banyak baca-baca di komentar YouTube ya, di komentar di medsos para netizen biasa. Banyak yang mempertanyakan, jadi di daerahnya masing-masing itu ada beragam praktek tarawih, mulai dari yang cepat, sedang, sampai yang lamban. Nah, yang banyak mempertanyakan itu dalam tarawih patas, yang cepat. Bagaimana itu pandangan Ajengan? Pertama, pertanyaan apakah sah? Terus yang kedua, kalau misalkan sah, bacanya seperti apa? Sampai-sampai kalau orang yang belum biasa mendengarnya itu, tahu bacaan tuh gitu. Bangga, Ajengan gimana? Dalam masalah ini bukan hal yang baru ya sebetulnya. Dari zaman orang tua kita dulu memang sudah terbiasa pelaksanaan ibadah seperti ini. Adapun referensi-referensi kitab yang digunakan insya Allah semuanya kuat. Adapun yang berbeda mungkin hanya dalam konteks makmum. Apabila makmum misalnya kelupaan ataupun makmum misalnya ketinggalan bacaan, maka ada beberapa tata cara. Yang pertama, makmum mengikuti setelah imam bacaan Fatihah. Misalnya dari awal imam membaca Fatihah tidak berselang lama, kemudian diikuti. Walaupun terselang amin tidak dipermasalahkan, dia melanjutkan lagi bacaan Al-Fatihah. Referensinya dari kitab Bajuri jilid pertama sudah dikaitkan tentang pelaksanaan ibadah puasa salat tarawih seperti itu. Jadi kemudian notabene yang di daerah Jawa kan itu yang paling ramai, paling booming. Sementara itu dari referensinya pun sama ketika ditanyakan seperti itu. Kenapa dilaksanakan dengan cepat? Karena suatu ketika Rasul pernah melaksanakan sholat ketika ada anak kecil yang menangis di belakang, maka Rasul mempercepat sholatnya karena khawatir ada orang tuanya yang ikut berjamaah dengan Rasul. Maka dalam satu berarti sholat bukan menjadi dilema, bukan menjadi penghalang antara kewajiban seorang ibu dengan anaknya, antara kewajiban suami terhadap keluarganya. Maka ibadah, kalau bahasa jelas bebasnya itu bukan berarti menjadi penghalang mencari nafkah, bukan dijadikan penghalang, bukan berarti harus sholat. Jadi sholat itu bukan jadi bahasa yang lebih jelasnya itu lebih enaknya menjadi pengganggu, bukan pengganggu kebutuhan. Setik-setik sholat, setik-setik sholat. Nah, seperti jadi alasan. Nah, jadi alasan sehingga tidak, makanya
sepuh-sepuh kita orang dulu, orang tua kita cepat-cepat melaksanakan. Yang penting masyarakat mau melaksanakan daripada lama, tetapi tidak ada. Dalam suatu ketika ada yang memang tarawih itu kan beda-beda. Ya. Ada yang 11, ada yang 22, ada sampai 36, 36 ada, 39 ada. Jadi pertanyaan pertama tadi terjawab, apakah sah? Berarti sah dengan referensi yang jelas. Ya. Terus yang kedua, praktek bacaannya seperti apa secepat itu? Apakah diringkas seperti misalkan bacaan sujudnya? Ya. Apakah kalau menurut Imam Syafi'i kan subhanallah bihamdi 3 kali. Ya. Apakah diringkas jadi 1 kali? Ya. Dan duduk di antara 2 sujudnya seperti apa gitu? Baik, siap. Dalam bacaan ruku, dalam bacaan sujud itu sebetulnya bukan hanya subhana rabbiyal a'la dan subhana rabbiyal azim. Ada 7 bacaan yang ada disunatkan seperti subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim itu disunatkan memang 3 kali. Tetapi dalam bacaan yang lain tidak disunatkan 3 kali. Contoh, misalnya kita subuhun kudusun rabbul malaikati warruh, itu bacaan juga sujud. Ya. Nah, kemudian bacaan subhana rabbiyal azim itu kan cuma 3 kali, subhana rabbiyal a'la 3 kali. Tapi ada juga bacaan-bacaan yang lain yang bukan hanya subhana rabbiyal a'la, Subhanallah bihamdi ya. ya Allahumma gfirli. Gfirli. Nah, itu yang akhirnya Allahumma gfirli itu tidak dituntut 3 kali. Jadi kira-kira nih kalau yang cepat seperti di video-video itu bacaan duduk di antara 2 sujud ya itu, Nah, ya. Itu bacaannya seperti apa itu? Cepat gitu. Begini ya, kalau yang menjadi rukun kauli itu cuma Fatihah loh. Berarti yang lainnya sunat. Berarti ketika kita tidak bisa merampungkan tidak apa-apa. Yang penting yang wajibnya itu ada tumanina. Tumanina itu cuma baca subhanallah misalnya. Subhanallah. Subhanallah duduk. Itu yang rukun. Nah, itu yang satu ukuran ketika misalnya kita ruku, sujud, subhanallah. Nah, satu ukuran subhanallah itu sudah termasuk sah. Oh. Jadi walaupun subhanallah Allahu akbar. Nah, itu karena saking cepatnya, asal dari satu rukun satu rukun pekerjaan, ruku, sujud, ada satu ukuran subhanallah itu sudah sah. Nah, kemudian bacaan duduk di antara 2 sujud, Rabbi Firli juga udah cukup. Nah itu juga sama kan, hukum bukan wajib. Rabbi Firli warhamni wajbuni. Nah, itu misalnya sampai dengan akhir syukur gak sampai juga misalnya sudah sah karena imam sudah. Nah, jadi sudah ada sebagian hadis yang menceritakan qiraatul imam, qiraatul makmum. Bacaan imam adalah bacaan makmum. Ketika makmum tidak sempurna bacanya, ditanggung diganti oleh bacaan imam. Nah, itu kan rada mending duduk di antara 2 sujud. Ini tahiyat. Itu yang di video mah cepat. Jadi kalau tahiyat ringkasnya gimana, tahiyat ringkasan bacaan? Oh, ada yang ringkas at-tahiyatulillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sudah cukup. Alamin enak wajib. Nah, langsung salam. Ya, salam. Jadi kan tidak at-tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibat itu kan panjang. Nah, ini ada yang ringkas at-tahiyatulillah. At-tahiyatulillah. As-sholatu at-tahiyatulillah. Yaitu langsung ke redaksi yang cepat gitu. Oh, gitu. Oke, jadi sudah terbongkar semua kebimbangan sahabat-sahabat yang melihat video dan mempertanyakan dalam dirinya dan tidak mau bertanya. Jadi sudah terjawab ya, itu sah dan bacaan-bacaan juga jelas referensinya. Ya. Sudah termasuk rukun dan dikategorikan sah sholat tarawihnya. Jadi saya cukupkan sekian. Terima kasih Ajangan Eri. Mudah-mudahan ilmunya bertambah dan semakin berkah. Amin. Dan buat kalian yang mendengarkan, mudah-mudahan bermanfaat dan juga semakin giat dalam beribadah. Oke, hatur nuhun.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.